Dari Tuhan, kita harus bersyukur untuk semua itu. Kita akan mulaikan ibadah ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Kau jadikan bagi kami, karena Kau mengasihi kami. Pimpin kami Tuhan, suci kuduskan tempat ini, sehingga kami layak untuk masuk lagi dalam hadirat-Mu yang kudus. Persiapkan hati kami Tuhan, untuk masuk lebih dalam lagi, memuji memuliakan Engkau, dan menyenangkan Engkau lewat puji-pujian Engkau. Kami akan mulaikan ibadah ini Tuhan dengan ucapan syukur dan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah ini dengan sukacita. Amin. Kita akan menarik bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Kita besarkan nama Tuhan karena Dia yang layak dipuji. Saya pakai undang semua kami berdiri. Dalam keadaan suka dan duka, dalam keadaan apapun juga, kami akan terus
Ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di jalan suka dan duka. Katakan sekali lagi. Yesus, ku cintakan, ku agungkan. Aku kan memujimu,
kami Tuhan. Hanya Kau yang layak dipuji Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah. Haleluya. Haleluya. Ini pujian kami Bapa. Ini pengagungan kami untukmu Tuhan. Haleluya. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Kami mau terus mengagungkan Engkau. Karena hanya Kau yang layak disembah. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Terimalah Tuhan pujian penyembahan kami Bapa. Haleluya. Hanya Kau Tuhan hanya Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kudus-kuduslah nama-Mu Tuhan. Kudus-kuduslah. Oh, karena kami terlebih memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami yang luar biasa. Kami yang dahsyat. Haleluya. 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 Oh, Yesusku. Haleluya. Terima kasih. Kau baik Tuhan. Oh Yesus, sampai detik ini kami melihat penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami. Oh terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini kami melihat penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Sempurna. Amin. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Katakan dengan lisan, sampai detik ini. Sampai detik ini ku melihat luar biasa. Sempurna dalam hidup kami. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Satu-satunya, satu-satunya pengharapan. Satu-satunya, satu-satunya pengharapan. Haleluya. Kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, Kau luar biasa Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Sampai detik ini kami merasakan penyertaan-Mu selama-lamanya bersama kami. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Kami tidak bisa membalas semuanya itu. Tapi kami memberikan yang terbaik yang kami miliki Tuhan. Untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami akan terus Tuhan memuji-Mu dalam setiap keadaan kami Tuhan. Haleluya.
Kami akan menari bagimu pada hari ini. Kita yang mau menari bagi Tuhan, mari kita katakan amin. Yes. Dari utara dan selatan, biar nama Tuhan diperdengarkan. Amin. Yes. Dari barat
Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Karena kita percaya ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita ada saat ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu untuk melakukan segalanya, tapi semua karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu, kau dipanggil, kau dipakarnya. Bila engkau datang, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua karena anugerahnya bagi kita, jika kita dipakai, dipakainya. Mari nyanyikan pujian ini, bukan karena kebaikan kita. Haleluya. Yes. Karena fasih lidahmu. Haleluya. Kau dipanggil oleh Tuhan. Bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu,
makanya mari semari haleluya. Kami bersyukur semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Kami ada hari ini karena Kau baik, karena Kau baik, Yesus. Terpujilah Engkau, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau baik, sungguh baik. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami bisa berdiri di tempat-Mu yang kudus ini. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena anugerah-Mu. Karena Engkau saja Tuhan. Mari yang percaya bahwa semua ini karena anugerah Tuhan, berikan tepuk tangan kepada bagi Allah kita. Engkau hadir di tengah-tengah kami pada siang hari di tempat ini Tuhan. Dan Engkau siap untuk memberkati kami. Kami buka hati seluas-luasnya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Beracara, berbicara kepada kami semua, gereja-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, agar kami bisa tumbuh menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani Tuhan, serupa dengan Kristus. Bentuk kami lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Segala kuasa roh jahat yang mengganggu konsentrasi kami untuk kebenaran firman Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya mengizinkan Roh Kudus bekerja, berkarya di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Terima kasih, ini hamba-Mu, apa yang sudah hamba persiapkan, tunduk dan taat saja kepada arahan dan petunjuk-Mu Tuhan. Urapan yang kami butuhkan Tuhan, hikmat surgawi yang kami butuhkan, itu bisa mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, sehat semua? Amin. Tuhan ya. Oke, sudah ada. Kita belajar tentang kediamannya yang kudus. Katakan kediamannya yang kudus. Kita akan belajar bagaimana zaman perjanjian lama dan perbedaannya dengan perjanjian baru. Oke. Siapa yang di sini waktu mau ibadah hari ini 3 hari yang lalu sudah siapkan bajunya? Ada? Sudah setrika, cuci, taruh. Ini hari Minggu saya mau pakai ini, jangan diapa-apain. Ada? Siapa yang hari ini datang tadi baru setrika baju? Ada? Ada ya? Iya, ada. Angkat tangan ada. Memang itu normal kan? 3 hari Pak. Oke. Kita akan bahas ya. Datang ke kediamannya yang kudus harus bagaimana kan? Sudah percaya ini tempat kudusnya Tuhan, kita lagi datang ke tempat kudusnya Tuhan. Amin. Dan ada satu manusia pun di dunia ini datang ke tempatnya, ke kediamannya bertemu Tuhan tanpa kekudusan. Karena Tuhan kita kudus, Allah kita kudus. Oke, kita baca dulu ayatnya. Kita baca dulu ayatnya ya. Keluaran pasal 25 ayat 8 dan 9. Hari ini saya minta waktu agak panjang karena memang panjang sekali. Ya 2 jam lah kira-kira. Tidak apa-apa ya, saya kan sudah lama di sini kan, jadi kita belajar ya. Supaya Bapak Ibu, kita semua mengerti, memahami betapa kudusnya Tuhan dan harus betapa kudusnya kita hidup. Bisakah kita hidup kudus di tengah dunia yang
sudah nggak kudus ini? Bisa? Bisa. Nanti kita akan bahas. Oke? Keluaran pasal 25. Kita baca sama-sama 2 ayat saja. 1, 2, 3. Dan mereka harus membuat tempat kudus. Katakan tempat kudus. Supaya apa? Aku akan diam di tengah-tengah. Jadi Tuhan mau supaya bangsa Israel itu membangun satu tempat kudus bagi Tuhan, supaya aku Tuhan diam di tengah-tengah mereka. Ayat 9. Menurut segala apa yang ditunjukkan. Jadi ini bangun bait Allah atau bangun tempat kudusnya Tuhan, itu ada petunjuknya, tidak sembarangan. Ayat 9, menurut segala apa yang tunjukkan, apa yang Tuhan tunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi tidak sembarangan. Zaman ini zaman perjanjian lama ya, tidak sembarangan bikin bangun bait suci, bait kudus, kemah sucinya Tuhan itu tidak sembarangan. Harus sesuai dengan petunjuk, katakan petunjuk. Nah ini gereja kan dibangun, dibuat ini kan tidak sembarangan. Tidak sembarangan kursi diatur begini supaya duduk begini kan. Tidak sembarangan sudah mau duduk di sebelah sana, angkat kursi sebelah sana, mau duduk di sebelah sana, mau duduk di luar, kan nggak begitu. Harus ada petunjuknya. Kita datang ibadah di tempat ini kan, kursinya sudah atur, nggak boleh bongkar-bongkar kursinya lagi. Kalau nggak diatur, kita kan sembarangan. Nah, mari kita mau belajar ini untuk menghormati tempat kediaman Tuhan. Amin. Karena kalau kita menghormati tempat kediaman Tuhan, saya percaya hidup kita akan disiplin, tertib. Katakan tertib. Dua ayat yang baru kita baca ini dilatar belakangi dengan peristiwa di mana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, perbudakan. 400 lebih tahun mereka diperbudak di Mesir, lalu mereka keluar. Waktu mereka keluar, mereka menyeberangi Laut Keberau. Waktu mereka sudah ada di seberang sana, baru mereka mau di dekat Gunung Sinai, baru Tuhan datang kepada mereka. Berbicara seperti ini, kamu harus bangun tempatku. Ini latar belakangnya. Jadi mereka bangsa Israel keluar dari perbudakan yang sudah lama itu, dan secara rohani kita kan selama ini kan diperbudak oleh kuasa kegelapan, hidup dalam dosa. Waktu Yesus hadir dengan dunia, mati bagi kita, kita dibebaskan. Waktu kita dibebaskan, Tuhan bilang, kamu adalah umatku yang kudus. Dulu kita nggak kudus. Tapi hari ini dengan keberanian kita bisa menghadap hadirat Tuhan yang kudus itu kan. Soalnya kita nggak layak. Nggak layak kita. Tapi kita perlu keberanian datang ke hadirat Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan, anugerah dari Tuhan. Banyak orang Kristen, termasuk mungkin saudara dan saya hari ini, datang ibadah tanpa pengertian. Oh, karena diperintah, karena disuruh datang ibadah, saya datang ibadah. Karena diundang, saya datang ibadah. Kalau firman Tuhan ini kan, saya beritahu firman Tuhan ini kan, firmannya dari siapa? Dari Tuhan. Untuk siapa? Jadi, artinya saudara kan, yang saya lagi sampaikan kan sudah terima kan? Terima. Oke, terima kan duduknya rapi gini kan? Oh, rapi. Amin, haleluya, amin. Kalau pujian penyembahan dari siapa? Pujian penyembahan dari siapa? Dari kita. Untuk siapa? Tuhan. Untuk Tuhan. Saudara memuji dan menyembah Tuhan untuk Tuhan. Tuhan kasih firman, saudara bisa rapi. Waktu pujian penyembahan, gimana sikap saudara? Padahal saudara lagi datang dan mau kasih sesuatu kepada Tuhan, hidup dengan posisi atau sikap yang nggak benar. Coba cek, supaya kita ibadah itu dengan karena ini tempat kudus, katakan tempat kudus. Jadi nggak bisa sembarangan. Ayo, nanti kita akan baca beberapa ayat, ya, banyak ayatnya. Bagaimana umat Israel kalau mau datang kepada Tuhan itu harus 3 hari sebelumnya harus mereka sucikan dirinya, harus mandi, harus pakaiannya dicuci dulu. Itu yang saya bilang tadi. Bagaimana
kita hari ini. Sembarangan mau datang ibadah, mau pakai baju. Tapi kan kita di zaman kasih karunia, nggak apa-apa. Kalau zaman dulu nggak kudus, mati di tempat. Saudara masuk di gereja ini nggak kudus, mati. Zaman perjanjian lama. Tapi puji Tuhan kita ada di zaman perjanjian, zaman kasih karunia. Tuhan mengerti keadaan saudara. Cuma kadang-kadang karena kasih karunia itu akhirnya kita sudah tidak apa-apa kok Tuhan tahu. Jadi hidup kita sembarangan. Mari kita jaga supaya hidup kita itu benar-benar layak di hadapan Tuhan. Ibadah dipersiapkan dengan baik. Yang tadi pelayanan kan sudah tidur di rumah, mereka sudah datang di sini untuk latihan dan segala macam. Tapi ingat waktu saudara melayani di sini, saudara sedang mau melayani sang raja. Makanya harus dipersiapkan dengan baik nih tempat ibadahnya. Puji Tuhan tidak ada yang masuk keluar ya. Kalau di gereja yang lain juga, wah ini pendeta siapa sih dia mulai masuk pura-pura kencing, mungkin mau kencing beneran, tapi duduk sebentar kencing lagi, keluar lagi, ada kedinginan. Tapi hari ini kita benar-benar mau benar ya Tuhan, amin. Karena gini loh Bapak Ibu, next. Karena perjumpaan Tuhan dengan manusia itu inisiatifnya Tuhan. Tadi ayat yang kita baca itu Tuhan yang mau datang sama bangsa Israel. Bangsa Israel, manusia itu nggak ada. Agama mengajarkan atau arti agama adalah cara manusia untuk ketemu, cari Tuhan, itu agama. Tapi kekristenan itu bukan itu. Kekristenan adalah Tuhan yang pilih kita, bukan kita pilih Tuhan. Karena kalau kita cari Tuhan, tidak akan ketemu. Karena Dia Allah yang kudus. Kita manusia berdosa nggak akan bisa bertemu dengan Dia. Tapi perjumpaan kita dengan Tuhan itu inisiatifnya Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, Dia turun ke dunia. Barang siapa yang percaya, dia dipilih, ditebus menjadi umat pilihan. Termasuk saudara saya hari ini duduk di sini adalah umat pilihannya Tuhan. Ditebus dengan darah. Jadi inisiatifnya Tuhan untuk ketemu dengan. Tapi untuk ketemu Tuhan ada syaratnya. Next. Syarat jumpaan Tuhan dengan manusia adalah kekudusan. Karena Ibrani pasal 12 ayat 14 berkata bahwa berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan apa? Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tuh lihat, tanpa kekudusan satu orang pun tidak bisa lihat Tuhan. Wah, ngeri saudara. Maka hari ini kalau sudah mengerti kebenaran ini, jaga hidup baik-baik. Percuma saudara ibadah tanpa kekudusan. Saudara akan ketemu Tuhan di tempat ini. Saudara akan apa tadi lagu yang pertama apa tadi? Lagu pujian yang penyembahan pertama, lagu lambat pertama tadi. Sebelum ada. Sebab Kau layak terima pujian. Ada yang angkat tangan, sebab Kau layak. Nyanyi dengan pengertian, terima pujian. Ada yang sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak. Tahu sendiri. Orang lagi dalam hadirat Tuhan sudah ketawa karena lihat statusnya orang. Ada di sini tidak ada. Di sini ada. Di gereja saya itu banyak. Itu kata pelayan banyak. Kudus. Arti melihat Tuhan. Sudah mengerti? Mau lihat Tuhan itu pengertiannya seperti satu pengertiannya. Saya melihat Bapak, ini saya melihat Tuhan, face to face, itu melihat Tuhan. Itu pengertian yang pertama. Pengertian kedua, melihat Tuhan itu artinya gini. Sumber segala berkat siapa? Tuhan. Sumber damai sejahtera siapa? Tuhan. Sumber sukacita siapa? Tuhan. Artinya kalau saudara dalam kekudusan, saudara akan melihat sukacita dalam keluarga saudara,
saudara akan melihat mujizat dalam keluarga saudara. Saudara akan melihat apa? Berkat dalam saudara. Makanya banyak orang Kristen berdoa, Tuhan berkati ini, Bu. Saya mau ini, butuh ini, Tuhan. Nggak dijawab Tuhan, kenapa? Mungkin nggak kudus, pikirannya nggak kudus, mulutnya nggak kudus, ibadahnya nggak kudus. Berat memang jadi orang Kristen. Tapi kalau kita tahu tujuannya, nggak berat. Siap melihat kenyataan Tuhan? Siap melihat berkat Tuhan? Hidup kudus. Ya. Dulu waktu zaman saya masih pemuda remaja itu ya. Waktu itu masih GBB tani. Kita diajari kekudusan begitu rupa. Sampai saya dari sejak SMA sampai saya pelayanan jadi ketua pemuda dan sampai sudah sekolah Alkitab selesai, saya nggak pernah punya celana jeans, bukan karena malamnya, tapi nggak boleh. Dulu nggak boleh, nggak bisa pakai celana jeans, apalagi kalau khotbah pakai celana jeans nggak boleh. Nggak kudus celana jeans itu. Dia pakai celana jeans nggak kudus itu, enggak. Sekarang enggak. Zaman kasih Kak. Waktu saya nggak mengerti ya, saya mengerti. Waktu dulu saya nggak mengerti. Kemudian kalau ke tempat-tempat yang bioskop, saya kan sekolah kitabnya di Jakarta. Tahu ya? Citraland, kalau Bapak Ibu pernah ke Citraland, itu tempat favorit anak-anak sekolah kitab untuk datang ya healing lah. Waktu itu zaman Citraland. Taman Anggrek belum ada, mall besar yang ada. Waktu itu zaman yang paling dekat, tempat yang paling dekat untuk kita bisa ke mall tuh ya Citraland. Yang Citraland tuh di lantai 4 atau lantai berapa itu ada bioskopnya. Dan kita tahu kalau hari Minggu sore yang tidak ada ibadah sorenya pasti di situ banyak anak-anak sekolah kita, anak-anak ketamburan di situ, jalan-jalan di situ. Jadi kalau kita jalan-jalan jangan sampai nanti ke lantai 4. Karena kalau kelihatan saja teman bahwa kita ada di lantai 4 dekat bioskop, langsung disiplin, harus dilaporin. Sampai kayak begitu. Padahal sebenarnya kan bioskop kan. Nah sekarang kita paham dulu ya bahwa kalau dulu tempat kediaman Tuhan tidak boleh sembarangan zaman perjanjian lama. Itu baik kudusnya Tuhan itu benar-benar dijaga, tidak boleh sembarangan orang. Bahkan untuk masuk ke ruang Maha Kudus itu hanya imam besar pilihan. Untuk bisa ketemu dan berbicara sama Tuhan itu hanya imam besar yang dipilih. Dan sembarangan. Oke, sebelum saya lanjut itu ya, kita baca dulu latar belakangnya ya, supaya kita sengaja saya kasih ayat yang panjang supaya Bapak Ibu kita sama-sama mau belajar baca Alkitab. Sampai hari ini masih baca Alkitab setiap hari. Masih ada ya baca Alkitab. Berapa pasal? Satu pasal. 1 tahun nggak akan selesai. Serius. Nah di tempat saya pengembalaan di Rok 21 ya, Rok Mentari. Itu sudah ini 5 tahun pengembalaan dan sudah sekitar 5 kali. Kalau yang tertib baca Alkitab itu sudah selesai baca Alkitab. Bukan saya, jemaat. Saya juga ikut. Jemaat 5 kali. Ini Desember sudah 6 kali nih baca Alkitab selesai. Kok terus baca? Ya terus saja setiap hari. Latih baca Alkitab. Nanti kita akan bahas betapa pentingnya Alkitab itu. Baca Alkitab setiap hari. Gak bosan kan? Gak bosan. Memang setiap hari kan Pak, Alkitab itu baru bagi kita. Hari ini kita baca Matius 5 ayat 5 umpamanya. Pengertiannya beda. Tahun depan kita baca lagi, beda pengertiannya. Selalu baru. Jadi ada satu hari 3 pasal. Kalau pasalnya panjang-panjang itu cuma 2 pasal. Tapi kalau ayat pasalnya pendek-pendek bisa sampai 5 pasal. Kita baca. Diatur sampai benar-benar 1 tahun selesai. Dan ada sekitar 6-7 orang yang di jemaat sana sudah selesai ikutin saya. Baca firman. Karena kalau kita nggak baca firman, bagaimana kita mau tahu aturan-aturan yang Tuhan tetapkan bagi kita supaya kita di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna? Gak sembarangan, saudara.
Ngaku-ngaku aku anakku, aku akan diberkati. Nggak bisa baca firman dan enggak. Bagaimana mau dilindungi, bagaimana mau diberkati Tuhan? Haleluya. Makanya hari ini kita mau baca Alkitab panjang-panjang sedikit. Ini nggak sampai satu pasal sih, tapi satu pasal lah ya. Oke. Keluaran pasal 19. Saudara, kalau ini terlalu kecil, next. Bapak Ibu jemaat lihat di handphone Bapak Ibu atau Alkitab Bapak Ibu ya. Saya bacakan ini supaya cepat ya. Keluaran pasal 19. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Jadi 3 bulan setelah mereka keluar dari tanah Mesir, mereka sampai ke gunung Sinai. Nah, setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. 3. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Dari situ waktu mereka berkemah di gunung Sinai, padang gunung Sinai, Musa dengar suara Tuhan. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, kepada orang Israel. Ayat yang selanjutnya, ayat yang 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi Tuhan yang bawa Musa dan bangsa Israel datang kepadanya. Inisiatif Tuhan. Ayat 5. Jadi sekarang, ini baik-baik. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku. Tidak sembarangan dengar firman Tuhan, harus sungguh-sungguh. Dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan apa? Menjadi harta kesayanganmu sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Coba saya mau tanya, sampai pernah ke Israel? Belum ya? Tapi sudah pernah lihat lah ya, bagaimana bangsa Israel benar-benar sama Taurat itu mereka sangat taat sekali. Bangsa Israel. Sampai itu di jidat mereka dipasang apa sih namanya ini? Dipasang begini. Lalu di lengan mereka tuh mereka juga pasang apa tuh namanya? Saya lupa ya, saya maafkan. Jadi mereka kalau baca Taurat mereka pasang di sini. Pasang itu di sini. Taurat tapi yang kecil, di sini. Tempel di sini, tempel di sini. Lalu setelah baca Taurat dikasih madu kan? Dirasai madu manis, supaya orang Israel tahu bahwa Taurat itu manis. Lihat bangsa kali ini diserang dari berbagai macam penjuru, dia tetap berdiri, tak binasa. Orang bilang sebentar lagi akan enggak, dia tetap berdiri. Dulu pernah diserang berbangsa-bangsa Arab waktu beberapa tahun yang lalu. Waktu Israel mau merdeka mereka serang. Sebelum merdeka mereka perang itu. Dikepung oleh bangsa Arab. Israel menang. Perang hanya 6 hari menang. Hari ini Iran yang begitu kuat sebenarnya negara itu serang Israel yang kecil. Israel tetap berdiri. Kenapa? Karena dia umat kesayangannya Tuhan. Kalau kita jadi kesayangan Tuhan, kalau kita milik kesayangan Tuhan, kalau kita dengar sungguh-sungguh firman-Nya dan berpegang pada janji-janji Tuhan, maka Tuhan pasti melindungi kita dan jadikan kita lebih dari Amin. Apapun masalahmu hari ini, pegang Tuhan. Bagaimana mau pegang? Bacanya enggak. Makanya saya ajak saudara baca ini. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada bangsa orang Israel. Ayat 7. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ayat yang ke-8. Seluruh bangsa itu menjawab sama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Tuh responnya bangsa Israel pada waktu dengar firman Tuhan. Mereka bilang gini, segala yang difirmankan Tuhan akan kami
lakukan. Responnya baik. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu. Jadi Musa datang kepada Tuhan, sampaikan juga jawaban bangsa Israel, respon bangsa Israel kepada Tuhan. Dia bilang, berfirman Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu. Katakan, Tuhan datang kepada kita. Kalau kita berespon benar. Kalau kita berespon benar, maka Tuhan akan datang kepada kita. Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan mereka, dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Ayat yang ke-10, berfirman Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan, ini dia, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci. Yang tadi saya bilang, mau datang menghadap Tuhan, mau ketemu Tuhan, cuci baju. Jangan pakai baju yang lama, manusia lama maksudnya. Jangan datang sama Tuhan dengan manusia yang lama, harus pakai manusia yang baru, sudah dikuduskan, sudah disucikan. Saya heran kenapa orang Kristen lebih hormati presiden daripada Tuhan. Kalau presiden datang sini bermain Prabowo sambutan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om swastiastu, apalah segala macam, dia datang gitu. Sudah berani bergerak di situ, sudah berani mau kencing pun tahan tuh. Tapi waktu Tuhan hadir di tempat kudusnya, saudara masih sembarangan. Itu masih, kalau Prabowo sih masih mau kencing silakan apa-apa. Tapi kalau Kim Jong Un, tahu Kim Jong Un? Tahu ya, muka-muka Facebook semua kan tahu lah Kim Jong Un. Waktu dia datang, dia masuk kan tepuk tangan semua. Kalau ke depan satu yang tidak tepuk tangan saja, mati hukumannya, hukuman mati, langsung mati. Tuhan pun kalah sama Kim Jong Un. Lagi dia lagi pidato begitu, tiba-tiba ada, oh mati sudah. Itu tidak bangun-bangun lagi deh, mati sudah hukuman. Tapi sama Tuhan coba kita nggak respect. Tuhan yang memberkati saudara, Tuhan yang memulihkan saudara, Tuhan yang membuat hidup ini, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, lagi hadir di tengah-tengah kita akan respect. Gimana hatinya Tuhan? Aduh. Tapi mau berkatnya, nggak respect sama dia, tapi mau berkatnya tuh loh. Itu kan kata kurang ajar banget. Maaf ya, saya agak gimana ya? Tapi kalau lihat orang lain diberkati, apa itu sudah. Padahal kalau saudara hidup benar-benar kudus di hadapan Tuhan, menghormati hadirat Tuhan, saudara pasti juga dapat berkat sama dengan kita. Tapi kalau orang lain diberkati karena dia respect sama Tuhan, terus saudara ngomongin dia, itu salah. Itu mental yang salah. Kalau dia diberkati Tuhan dan saudara belum diberkati Tuhan, koreksi. Lihat hidup saudara, jangan lihat hidupnya. Hidup sungguh. Aku harus sungguh sama Tuhan, karena janji Tuhan, kalau saya mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berpegang pada janjinya, dia akan menjadikan kita kesayangannya. Kalau kesayangan Tuhan, apa sih nggak diberikan Tuhan sama kita? Sudah punya anak kesayangan? Ada? Saya anaknya satu-satunya, Ariel. Semua yang ada pada saya berikan sama dia. Dia lagi kuliah sekarang, sudah selesai skripsi. Ujian skripsi sudah selesai, tinggal tunggu wisuda. Kuliahnya itu bukan di tempat sembarangan, saya pendeta, gembala, nggak ada bisnis yang lain, hanya gembala. Kuliah anak saya di UMN, Universitas Multimedia Nusantara, setara dengan BINUS. Dia di sana harus kos. Dari mana? Saya dan istrinya berharap sama Tuhan, dan kami sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan sampai hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami kekurangan. Pegang itu Tuhan sungguh-sungguh.
Ayat 11, menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Ayat yang ke-12, sebab itu haruslah engkau memasang batas, karena saking kudusnya Tuhan, tidak boleh orang sentuh batas-batas itu. Harus engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena pada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Kenapa? Allah kudus, kita nggak kudus, ketemu melanggar, mati. Ayat 13, tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau panahi sampai mati. Baik binatang, jangan manusia, binatang pun sama. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi, ada tanda bahwa kamu boleh datang sama Tuhan, bahwa mereka boleh mendaki gunung. Jadi ada tandanya Tuhan, sangkakala berbunyi. Ayat 16, dan terjadilah pada hari ketiga. Benar-benar terjadi pada hari ketiga. Pada waktu terbit fajar, ada buruh dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga apa? Gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Gemetar mereka. Sudah datang gereja ini gemetar nggak? Mau datang tempat kudusnya Tuhan, gemetar nggak? Apa kabar? Duduk sini sambil ngobrol-ngobrol. Sementara bangsa Israel waktu menghadap Tuhan, mereka Tuhan yang kudus ada di sini. Tuhan ada di sini waktu kapan? Waktu song leader naik, baru Tuhan hadir. Saudara masih tidur, Tuhan sudah di sini. Waktu kalau song masuk sini, masuk dengan gemetar, maksudnya dengan hati yang benar-benar menghormati Tuhan. Kapan waktu kita menghormati? Harusnya waktu ibadah ini. Di rumah kan sudah sembarangan, enggak mau apa, mau ibadah apa, enggak doa, enggak ada. Tapi di sini kan ada gembala yang lihat, ada teman-teman yang lain. Coba hormat, belajar hormat Tuhan di tempatnya yang kudus. Tak sembarangan. Ada asil shalom, apa kabar, masuk langsung duduk sambil saat teduh sebentar sama Tuhan. Bangsa Israel sampai gemetar. Ayat 17. Saya mau panjang cuma ini waktunya cepat sekali ya, sudah jam 10. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdiri mereka pada kaki gunung. Ayat yang ke-18. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan awan, dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dengan api, dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Gunung pun gemetar. Ayat 19, bunyi sangkakala kian lama kian keras, berbicara Musa. Lalu Allah menjawabnya dalam guru. Ayat 20, lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kita lompat keluar pasal 20 ayat 18. Next. Seluruh bangsa itu menyaksikan buruh mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara kepada kami, maka kami akan mendengarkan, tapi janganlah Allah berbicara kepada kami, nanti kami. Saking takutnya bangsa Israel sama Tuhan, mereka bilang, kamu saja Musa yang pergi berbicara sama Tuhan, jangan kami. Kalau Tuhan bicara sama kami, matilah kami. Sadar mereka tidak kudus, tidak tahir. Maka bangsa Israel minta Musa saja yang datang kepada Tuhan. Ayat 20, Keluaran 20 ayat 20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Tuhan, akan Allah ada padamu, agar kamu jangan berbuat
kita ke bait Allah bertemu Tuhan harusnya membuat kita ini memuji kita supaya kita tetap takut akan Dia, supaya kita tuh jangan lagi berbuat dosa. Ayat 21. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekat embun yang kelam di mana Allah ada. Dulu di ayat yang kita baca itu, Tuhan bertahta atau hadir di Gunung Sinai yang kudus. Dari pasal 19, pasal 20 kita lompat ke pasal 25. Ayat yang menjadi nats kita, keluar pasal 25, ayat 8 dan 9. Dan semua bangsa Israel yang datang ke Gunung Sinai itu, Tuhan bilang gini, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Bikin tempat sekarang, tempat kudus, bait kudus, kemah suci, bangun sesuai dengan petunjuk yang kutunjukkan. Jadi next, jadi cara untuk bertemu Tuhan itu di tempat kudus, di bait suci. Tapi ada syaratnya. Ibrani 12 ayat 14 mengatakan apa? Syaratnya apa tadi? Ada di situ. Tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Jadi untuk ke bait suci, untuk ketemu Tuhan harus kudus. Pak, gimana dengan orang? Berarti yang di sini kudus semua, yang nggak bisa datang sini kudus Pak. Yang nggak kudus gimana? Boleh datang ke gereja? Boleh. Nanti kita, ini kan perjanjian lama ya. Nanti kita akan bahas perjanjian baru ya. Sekarang kita ke perjanjian baru. Next. 1 Petrus 1 ayat 15 berkata gini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab. Dulu waktu Tuhan Yesus belum datang ke dunia ini, manusia itu cemar. Semua bangsa Israel cemar. Kalau datang kepada Tuhan harus ke bait suci dan menguduskan diri di sana. Mau datang sama Tuhan harus bawa persembahan yang kudus. Kalau persembahan korban domba harus domba yang kudus. Mempersembahkan burung merpati yang kudus. Semua harus kudus. Tapi perjanjian baru kita sekarang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi sekarang sini siapa yang orang kudus? Saudara kudus nggak hari ini? Amin. Saudara orang kudus? Bukan? Orang Solo? Atau orang mana? Orang Klaten? Jember? Enggak, maksud saya gini, kita sekarang orang kudus. Katakan saya orang kudus. Jadi nggak usah takut lagi datang ke sini. Cuma sarannya harus datang dalam kekudusan. Jaga hidup. Keselamatan Tuhan kasih percuma, tapi kekudusan kejar, kata firman Tuhan tadi kan. Kejarlah kekudusan. Itu bagian kita kerjakan. Kejar kekudusan. Ini ayatnya. Dia yang telah memanggil kamu adalah kudus. Yang panggil kita kudus. Maka firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ibrani pasal 4 ayat 14. Next. Ini saya masuk jelas, ini kita ke Ibrani ya. Jadi yang panggil kita siapa sih? Yang menguduskan kita siapa? Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Zaman dulu kan bisa masuk ke ruang kudus sama imam besar agung. Imam besar. Di perjanjian baru firman Tuhan katakan ini, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu siapa namanya? Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang kepada
pengakuan iman kita. 15, sebab imam besar yang kita punya sekarang ini, Yesus itu bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi Yesus bisa merasakan perasaan saudara. Saudara sedih, dia rasakan kok. Nanti saya kasih buktinya. Kenapa Tuhan bisa merasakan apa yang kita rasakan. Jadi dia akan sedih kalau saudara datang dengan sembarangan masuk ke tempat kediamannya Tuhan, di bait sucinya Tuhan dengan sembarangan. Dia akan sedih dong. Aduh, kok begini sih? Aku loh sudah menyerahkan nyawaku bagimu. Kenapa begini umatku? Ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk dapat mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pada waktunya Tuhan. Pertolongan Tuhan, yes, tapi pada waktunya. Saya lanjut aja ya. Next. Kita baca ini sama-sama. Ini kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kasih karunia tidak bekerja untuk mengkompromikan dosa kita di hadapan Tuhan. Tapi kasih karunia memberikan kemampuan untuk menang atas cobaan. Karena kita hidup di hadapan Tuhan dalam kekudusan. Jadi kasih karunia itu bukan ada berdosa aja, kan ada kasih karunia Tuhan. Jadi di hadapan Tuhan nanti kita dikuduskan, dan begitu kasih karunia. Kalau kita sudah dikuduskan dan kita sudah tebus oleh darah Yesus, kita paham dan mengerti kebenaran ini. Kasih karunia itu memampukan kita untuk bisa menang atas cobaan. Bukan berdosa terus. Kita sudah dikudus Yesus itu dari orang berdosa jadi orang anak-anak Allah yang kudus. Bisa berdosa lagi enggak? Bisa. Tapi statusku sebagai orang sebagai anak-anak Allah hilang enggak? Tidak. Harus sadar lagi waktu berdosa. Sadar lagi, kok berdosa Tuhan? Kok mulut saya kok nggak bisa dijaga? Aduh, dari mulut saya tuh orang itu bisa gini. Aduh, ampun Tuhan, ampun ya hamba-Mu Tuhan. Langsung minta ampun sama Tuhan. Dia yang setia, dia mengampuni. Kudus lagi saudara. Aduh, salah langkah. Wah, sudah masuk ke pub, diskotik. Wow, waktu saudara masuk sana, Tuhan ada nggak di sana? Waktu saudara datang, saudara hari ini lagi ibadah sekarang ini, tiba-tiba malam, ntar malam tiba-tiba nggak tahu gimana, ada di pub, diajak teman kayak, ada di pub, ada Tuhan nggak di sana? Maafkan tadi, Ibu, aduh gue masuk toilet. Tuhan ada nggak di toilet? Tuhan tinggal di sini, biarkan saudara masuk toilet sendiri. Kan dia Immanuel, Allah. Kapan dia menyertai kita? Waktu kita di dalam ruang ini atau di dalam WC juga Tuhan menyertai? Waktu kita sadar bahwa Tuhan ada di mana-mana, itu takut akan Tuhan namanya. Takut akan Tuhan itu bukan sesuatu yang apa yang susah banget. Takut akan Tuhan itu sadar akan adanya Tuhan di mana-mana. Waktu saudara, ini kesalahan banyak orang, lebih sadar akan kuasa kegelapannya daripada Tuhan. Saudara pernah lewat tempat-tempat yang angker? Pernah? Punya pengalaman lewat tempat yang angker? Tuhan merinding enggak? Merinding dong. Bulu apa? Bulu kuduk berdiri. Loh, Tuhannya di mana? Halo. Waktu sudah lewat tempat angker, Tuhannya di mana? Yesusnya di mana? Kok rasakan setan daripada Yesus? Pernah? Saya zaman dulu waktu bikin warta Pak, jemaat rock bagi Papa tuh
Kalau sekali ibadah bisa 300 gitu ya. Jadi bikin warta 300 yang 4 lembar, 2 lembar yang bolak-balik. Itu mungkin pakai print. 2 hari pun nggak selesai, printnya cuma 1. Jadi Sabtu tuh saya sudah mulai print. Tinggal sebentar, makan, balik lagi, lihat print jalan. Nanti selesainya tuh jam-jam 3:30-4 pagi subuh. Saya pulang, saya tinggalnya di Gunung Belah. Sudah pernah lihat Gunung Belah? Tanjakan begini, naik. Itu apa di atasnya? Kuburan. Terus tuh begini, turunan. Rumah saya dekat-dekat situ. 3:30, jam 3. Itu selalu setiap hari Sabtu saya seperti itu. Saya tantang saudara, jam 2 lewat kuburan itu. Merinding enggak saudara? Tuhannya di mana? Tuhannya tinggal di gereja ini? Saudara pulang tanpa Tuhan? Saya 2:30, jam 2, 2:30, jam 3, jam 3:30, saya pulang. Biasa aja, karena saya ada Tuhan di sini. Nanti kita lihat. Tuhan ada bersama kita, tak usah takut. Sama persis waktu saudara tanpa sengaja sudah bisa masuk ke tempat Tuhan ada di sana. Kalau saudara sadar ada Tuhan, salah saya masuk tempat ini. Oh, dalam nama Yesus, pergi aja saudara. Masalahnya saudara lebih dengar ke hawa nafsu. Kalau di sana, oh, enggak apa-apa ya Tuhan, kasih karunia Tuhan ya, enggak apa-apa ya. Enggak peka sama Tuhan, tapi naik tambah. Next, ini penting. 2 hal ini bawa pulang, saudara. Ya ketawa-ketawa tadi nggak usah bawa pulang ini, bawa pulang aja. Baca 1 Petrus pasal 1 ayat 13 dan 14 dan 15 ya. Kita baca, saya bacakan ya. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus 18. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai dirimu pada waktu kebodohanmu. 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 2 hal yang harus kita sadari, bahwa untuk bisa menghadap Tuhan, siapkan akal budi. Oke. Apa akal budi, Pak? Pertobatan, bertobat. Konon katanya, saya mau yang senior dalam teologi. Benar nggak? Pertobatan itu rubah pola pikir. Pola pikir yang lama dirubah. Jadi pola pikir kerajaan surga, pola pikir firman, itu bertobat. Pola pikirnya berubah. Yang tadi lebih merasakan setan atau kuasa kegelapan daripada Tuhan, sekarang kita lebih rasakan Tuhan daripada kuasa kegelapan. Karena kita rubah pola paradigma kita, pola pikir kita dirubah. Untuk bisa rubah itu kita harus berdisiplin rohani. Disiplin rohani itu apa? Dimulai dengan suka akan firman. Suka baca firman. Itu dulu. Gak usah yang lain. Ibadah yes, oke. Baca firman setiap hari. Itu jauh lebih penting dari semua hal yang harus kita lakukan. Firman yang membuat kita bertindak hati-hati, supaya kita tidak belok ke kanan dan ke kiri, melenceng ke kanan dan ke kiri, supaya kita hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Jadi pola pikir kita dirubah, sadar. Kalau datang ke gereja, Tuhan sudah ada di sini duluan, Dia sudah hadir di sini. Bukan waktu Shalom, mari kita memuji Tuhan, baru Tuhan hadir. Tidak, Tuhan sudah ada di sini. Waktu datang ke sini sudah benar-benar siap untuk ibadah. Jangan lagi cerita kiri kanan. Kalau mau salam, apa kabar? Baik, sudah langsung duduk, langsung fokus sama Tuhan. Kalau yang mengurus anak untuk mau sekolah minggu, silakan. Tapi yang sudah duduk sini, duduk aja. Fokus sama Tuhan. Waktu sudah datang, waktu belum mau puji-pujian pun, dia sudah ada di sini. Pola pikirnya dulu. Sudakan firman Tuhan, itu penting. Yang kedua, selain berubah atau bertobat, berubah pola pikir saudara. Yang kedua, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena kita sekarang anak terang, anaknya Tuhan, anaknya kerajaan surga. Kita bukan orang berdosa lagi. Hiduplah
bukan seperti orang berdosa, tapi hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya berarti cara hidupnya dilihat orang. Cara hidup kayak apa? Taat seperti Yesus taat kepada Bapaknya, kita juga taat kepada firman. Kepada firman Tuhan tidak taat, bukan taat kepada hawa nafsu. Hawa nafsu mempunyai yang menguasai kamu. Jadi hawa nafsu itu menguasai kita. Kalau kita nggak berubah pola pikir kita tidak rubah, kita tidak bertobat, kita tidak rubah cara pandang kita, maka kita akan taat kepada hawa nafsu. Tapi kalau kita rubah pola pikir kita, maka kita akan taat hanya kepada kepada Tuhan Yesus. Rubah, saudara. Saya berdoa supaya saudara pulang dari sini sadar akan kehadiran Tuhan lebih dari segala-galanya. Kalau Tuhan hadir dalam hidup saudara, saudara lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang itu bukan predikat Kristen terus lebih dari pemenang, enggak. Ada prosesnya. Jaga kekudusan, kejar kekudusan, maka lebih dari pemenang itu menjadi predikat status saudara. Tidak gampang di dalam Kristen. Bawa persembahan sama Tuhan tidak boleh sembarangan. Ada pendeta kalau mau bawa persembahan itu disetrika dulu uangnya. Ada jemaat, saya mengembala. Ada, kalau dia selalu bawa persembahan sampai pulang, itu uangnya pasti baru, uang baru. Dia tukar ke bank pakai uang baru, dia kasih kepada Tuhan. Bukan hanya kepada Tuhan, kasih persembahan kepada saya itu uang baru. Waktu ulang tahun, sampai ulang tahun saya dikasih uang baru semua. Itu keren di sini. Saya acung ini kenapa dia bisa begini dan kenapa dia diberkati Tuhan ya? Karena dia menghormati Tuhan. Maka gak salah dia diberkati Tuhan. Sampai persembahan itu uang baru semua. Soalnya kan uang persembahan. Masuk ke dalam kolektor. Persembahan itu sebenarnya masih. Maaf ya, karena saya gembala saya ngajar. Supaya hidup kita ini tertib. Kalau kita tertib, maka Tuhan pasti lihat hidup kita. Dia pasti berkati kita. Terakhir, next. Dulu bait Allah itu di luar gedung bait Allah itu, tempat. Tapi sekarang sesuai 1 Korintus pasal 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah apa? Bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam. Itu juga jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah bait Allah. Sekarang dikatakan ini bait Allahnya Tuhan. Bilang sambil tepuk, ini bait kudusnya Tuhan. Oh Tuhan, ini kudus. Kesadaran kita bahwa kita bait kudus, harusnya kita beda sama yang lain di luar sana. Karena kita sadar Tuhan, Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Gaya hidupnya gaya hidup yang beda sekarang. Perkataannya beda, sikapnya beda, bisnis yang benar. Kalau kerja sama orang, kerja yang benar, karena kita ada Roh Tuhan di sini. Kalau ibadah yang benar, karena ada Roh Tuhan di sini. Pagi ini saya sudah terlalu banyak bicara. 1 jam. Dan jam itu sudah bilang stop 10:30. Saya berdoa dan berharap saudara ngerti firman Tuhan. Dan saya mau melihat orang-orang yang diberkati Tuhan. Next. Amin. Jadi sudah beda, sudah pikirannya beda. Datang kepada Tuhan bukan minta. Terima firman, terima. Waktu memuji Tuhan harus benar-benar, kalau memberi kita harus memberi dengan sungguh-sungguh, memberi pujian, penyembahan. Termasuk oleh saudara harus beri dengan sungguh-sungguh. Dipersiapkan dari rumah, didoakan Tuhan memberi dengan sukacita. Aku bawa persembahanku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Aku persembahkan dengan sukacita. Dari rumah dipersiapkan.
Jangan di sini baru buka dompet, baru sembunyi-sembunyi. Aduh, kelihatan lagi warna abu-abu lagi. Tidak enak kelihatan. Dari rumah dipersiapkan. Amen. Diberkatilah saudara ya. Bukan hanya mendengar, tapi menjadi pelaku firman. Karena firman Tuhan jamin hidup saudara. Kalau hidup saudara sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan, Tuhan pasti menyertai dan memberkati saudara. Mari kita masuk berdiri sama-sama. Lagu lama, Kekudusanmu Bapa. Coba, bisa ya? Kaku saya sama dia, kaget saya. Yang main musik bukan Pak Gembala lagi sekarang ya. Luar biasa. Makasih. Sehingga saya bantu saya nyanyi. Semoga saya tidak lupa lagu ini, lagu lama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekudusanmu Bapa, pengorbananmu Yesus, penghiburan Roh Kudus membuatku terpesona. Tiada lagi harta, tiada lagi harta, tiada lagi daya. Ada ini yang kami lakukan selain memuji dan menyembah. Glory, glory. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja, haleluya. Tak lagi sama-sama kekudusanmu, kekudusanmu Bapa, pengorbananmu Yesus. Kau kudus Tuhan, kau kudus. Terima kasih untuk pengorbanan Yesus. Terima kasih untuk kehadiran Roh Kudus. Terpesona, tiada lagi harta, tiada lagi harta, tiada lagi harta, tiada lagi daya, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah. Glory, haleluya, glory, glory bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh, glory, nyanyi Hosana bagi Sang Raja, haleluya.
Nyanyi Hosana bagi Sang Raja, haleluya. Ayo coba saja katakan glory, glory, haleluya. Oh, glory. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja, haleluya. Tanpa musik, cuma saja katakan glory, glory, glory. Mari rasakan hadirat Tuhan. Dia ada di tempat ini. Bagimu Yesus, Allah yang kudus, Allah yang kudus bagi Sang Raja, haleluya. Ayo, lagi sambil angkat tangan katakan glory, glory, oh, glory, haleluya, haleluya, Yesus. Hosana bagi Sang Raja, bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja, haleluya. Mari sembah Dia,
kami hari ini Tuhan. Allah yang kudus, punya inisiatif untuk berjumpa dengan kami di tempat kudus-Mu di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. DBS ada di tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, jemaat yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan, mereka hidup dalam kekudusan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka suka baca firman, suka disiplin rohani dalam nama Tuhan Yesus. Punya gaya hidup kerajaan surga, hidup sebagai anak-anak terang dalam nama Yesus. Lewat hidup mereka banyak orang diberkati Tuhan dan diselamatkan bagi kerajaan surga. Terima kasih berkati hamba-Mu sebagai gembala sidang kami Tuhan Pak Delima. Biar kasih karunia terus berlimpah-limpah sama Tuhan. Dalam nama Yesus, urapan yang baru terus mengalir Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih hamba sudah selesai berbicara. Kami sadar bahwa kamilah bait kudus Tuhan. Roh-Mu yang kudus ada di dalam kami. Bukan di luar sana, tapi Engkau ada dalam hidup. Mari kita Tuhan sama-sama katakan.